Akhirnya Pak Prabowo pun angkat bicara soal penolakan RUU Cipta Kerja, dan Prabowo pun menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini tercipta karena untuk mensejahterakan kaum buruh dan juga pelaku UMKM. Dan Pak Prabowo pun terang-terangan membela dan mendukung langkah kebijakan dari Presiden Joko Widodo, karena Pak Jokowi menurut Prabowo selalu mengutamakan hak-hak rakyat kecil, hak-hak para buruh. Tidak mungkin jika RUU Cipta Kerja tercipta malah menyengsarakan buruh. Di era digital informasi saat ini memang kita mudah menyebarkan sesuatu, entah itu berita hoax, berita tidak benar, atau berita-berita yang menggiring opini kita untuk melakukan sesuatu. Sangat mudah sekali. Tapi ingat, para penegak hukum juga sangat mudah sekali untuk menemukan bukti-bukti dikarenakan informasi media digital saat ini. Dan sekarang, dalang dari pelaku tolak RUU Cipta Kerja juga mulai terkuak. Salah satunya adalah yang diberitakan oleh media, ditangkapnya ketua kami yang berada di Medan. Dan menurut berita yang beredar, ada ajakan dari grup WhatsApp. Mudah sekali kebongkar, bukan? Rekam jejak digital tidak bisa dibohongi, bahwa satu persatu akan mulai terungkap oleh pihak penegak hukum. Dan di sini pun Pak Prabowo selaku Kementerian Pertahanan mendukung penuh RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan, karena Omnibus Law akan mendatangkan investasi dari perusahaan asing dan akan menyerap tenaga kerja dan juga akan memperbaiki ekonomi para buruh. Dan Prabowo pun juga memuji Pak Jokowi. Setiap langkah-langkah yang diambil pemerintahan Pak Jokowi selalu memihak rakyat kecil, dan juga bagaimana caranya untuk meningkatkan UMKM di Indonesia supaya menjadikan ekonomi Indonesia kuat dari tahun ke tahun. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak tinggal diam, Prabowo jadi garda terdepan bela Jokowi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat ditanyakan publik kemana beliau saat demo Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung. Publik menilai Prabowo sebagai Menhan harus memberikan pandangannya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, di berbagai pemberitaan ada yang menyebut demo ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan Airlangga Hartarto sudah menyebut memang ada yang membiayai demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata Prabowo tidak hanya diam saja melihat kerusuhan ini, ia memergoki siapa dalang di balik demo yang berujung kericuan. Saya nggak yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Nggak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silahkan, demokrasi itu boleh demo. Masa bakar milik rakyat? Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada, kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra yang diterima zonajakarta.com. Prabowo menegaskan jangan termakan hoax, karena Undang-Undang Cipta Kerja menguntungkan buruh dan pengusaha. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law, dan banyak hoax yang beredar. Banyak hoax di mana-mana, seolah ini tidak ada, itu tidak ada, kata mantan Denjen Kopassus itu. Hoak-hoak ini sengaja diciptakan agar kondisi dalam negeri Indonesia rusuh dan tentunya akan mengakibatkan perekonomian menyusut. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi pandemi, ujarnya. Prabowo menekankan jika Undang-Undang Cipta Kerja ini akan berdampak mempercepat perekonomian Indonesia menjadi lebih besar ke depannya. Jadi ini kadang-kadang suatu dilema. Katakanlah buah si malakama. Kita mau bantu buruh sekarang, dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha akan pindah, jelas Prabowo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui wawancara khusus dan videonya direkam kortesi DPP Partai Gerindra merespon maraknya aksi menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai banyak yang termakan hoax terkait undang-undang tersebut.
Saya kira begini, para pemimpin buruh mereka punya kewajiban untuk membela kepentingan buruh dan kita menyadari sekarang bahwa negara dalam keadaan susah. Sekarang ini lagi pandemi, ini sangat berbahaya, ini wabah dunia, ini katakanlah menggoncang ekonomi dunia, PHK itu di mana-mana seluruh dunia. Jadi saya paham, buruh merasa paling terkena dan mereka korban daripada ini semua, kata Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi punya niat baik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ia meyakini melalui undang-undang itu bisa menaikkan angka ekonomi. Dikutip dari Pikiran Rakyat Cirebon.com. Tapi niat pimpinan presiden, niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini. Dan untuk mengatasi ini dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi. Dengan pandemi ini terjadi penurunan drastis di bidang pariwisata. Berarti berapa karyawan hotel yang terancam atau sudah PHK dan di mana-mana itu, ucapnya. Kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya, jasa angkutan, kemudian permintaan juga turun. Ini semua jadi satu, tapi memang buruh itu korban. Kita memahami ini, iya kan? Jadi ini kadang-kadang suatu dilema. Katakanlah buah si malakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Ada orang yang tidak di pabrik kerja, dia kerja seharian, tukang gunting rambut, ada tukang kaki lima, soto dan sebagainya. Dengan pandemi orang takut tidak belanja, ujar Prabowo. Prabowo meyakinkan ke publik bahwa Jokowi selalu berada di pihak masyarakat kecil. Bahkan ia menyinggung sejumlah pejabat yang dinilai biasa dan membuat presiden marah. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Nah, kita mengakui presiden juga marah beberapa pejabat, beberapa birokrat yang tadi saya singgung. Tidak tanggap bahwa ini keadaan darurat. Jadi mereka itu kerja mungkin situasi biasa. Jadi banyak bantuan-bantuan itu kurang cepat sampai, kata Prabowo. Prabowo mengatakan kalau orang-orang yang mendemo Omnibus Law itu belum membaca seluruh utuh dan termakan hoax. Dia mewanti-wanti bahwa hoax itu menimbulkan kekacauan. Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil. Banyak hoax di mana-mana, seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangilah. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax itu berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyebut Jokowi selalu mementingkan masyarakat kecil dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Hal ini terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sangat diperlukan di tengah pandemi ini. Niat pimpinan, niat presiden, niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini. Dan untuk mengatasi ini dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi, kata Prabowo dalam keterangan video yang dikutip Selasa 13 Oktober.